Kini waktunya menabur dan menuai, membangun prasarana dan mereformasi gereja sehingga tidak seorang pun yang berkekurangan. Mengasihi Allah, membenci dosa, dan suka memberi. Salam. Selamat hari Minggu. Tuhan selalu memberkati kita semua. Sampai dengan saat ini kita selalu dijaga Tuhan dan diberkati Tuhan. Semua pelayanan-pelayanan kita, keluarga kita, anak-anak kita, maupun pekerjaan kita semua. Pada minggu yang kudus ini, kita akan beribadah kembali tetap di rumah kita masing-masing. Marilah kita menghargai waktu-waktu ibadah kita, supaya Tuhan senantiasa melimpahi berkat-Nya kepada kita semua. Jadi kalau bisa semua umat Tuhan, jangan sampai ada yang meremehkan ibadah, yang tidak mau tahu, bahkan sudah bosan beribadah. Nanti ada akibat yang tidak baik yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita selalu beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan memprotek kita, membela kita, menjaga kita, dan memberkati hidup kita semua. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada minggu yang kudus ini, 22 November 2020, kita akan mendengar dulu satu pujian, Aku di Antara Bintang. Aku
Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita berdoa lebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang kepadamu, kami bersyukur bahwa sampai hari ini Tuhan selalu menjaga kami, sehingga kami semua dalam kondisi selalu baik sehat, dihindari oleh Tuhan dari virus COVID-19 ini, dan kami semua bisa beraktivitas, bisa bekerja, bisa melayani Tuhan. Kembali kami beribadah kepadamu, biarlah Tuhan memberkati kami. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah yang kami lakukan di rumah masing-masing, ya Tuhan. Dan kami percaya orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, mereka semua akan diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang beribadah kepada Tuhan selalu menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah kami semua, supaya kami tidak menyepelekan beribadah kepadamu, dan tidak membuat hati Tuhan tidak senang kepada kami, kalau kami tidak beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah kami semua, supaya kami menghargai waktu ibadah kami untuk memuliakan, membesarkan namamu, bersyukur kepadamu, bahkan mendengar firman-Mu sebagai bekal dalam kehidupan kami. Inilah doa kami semua, biarlah Tuhan memberkati kami dalam renungan firman Tuhan pada saat ini. Damai sejahtera yang melampaui akal selalu memelihara hati dan pikiran kami semuanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan Markus 9 ayat yang ke-14 sampai dengan 29. Demikian firman Tuhan. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini, dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Kenapa kami tidak dapat mengusir roh itu?"
Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita saat ini adalah selesaikan masalah dengan kuasa Yesus. Selesaikan masalah dengan kuasa Yesus. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, goal atau sasaran utama saya dengan firman Tuhan ini adalah pertama, agar umat Tuhan dalam mengalami masalah, terutama masalah-masalah yang berat, tidak cepat putus asa dan tidak cepat menyerah begitu saja. Kedua, agar umat Tuhan tidak bertindak sendiri dalam memecahkan masalahnya atau tidak hanya menggunakan kepintaran, kekuatan, serta hanya dengan fasilitas-fasilitas yang dia punya saja dan yang belum tentu bisa menangani masalahnya. Dan yang ketiga, agar umat Tuhan selalu mengandalkan Yesus dan memohon kepada Yesus untuk memberi jalan keluar atau menolong sehingga masalahnya bisa diselesaikan atau bisa ditolong dengan kuasa Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, ada satu lukisan yang menggambarkan iblis sedang main catur dengan seorang pemuda. Sesudah beberapa lama, iblis baru mendapat jalan, lalu catur si pemuda disekak mati dan terlihatlah si pemuda bingung serta kelihatan seperti orang putus asa. Lukisan itu pernah dilihat dan diperhatikan oleh Paul Charles Morphy, salah seorang pecatur Amerika yang sangat terkenal. Paul Charles Morphy ini berulang-ulang menang dengan pecatur-pecatur dunia. Dan dia sangat brilian di bidang catur, sehingga dijuluki The Pride and Sorrow of Chess, atau kebanggaan atau kesombongan dan kesedihan catur. Juga kepadanya dijuluki juga si pecatur ajaib. Paul Charles Morphy lahir di New Orleans, Louisiana, Amerika, 22 Juni 1838 dan beliau meninggal 10 Juli 1884. Artinya di sini bahwa sosok Paul Charles Morphy ini benar-benar dulu ada fakta bahwa dia sangat terkenal di zamannya waktu dia masih hidup, mulai dari umur 12 tahun sampai dia meninggal. Yang mau diceritakan di sini tentang Paul Charles Morphy ini adalah setelah dia melihat lukisan catur si pemuda bermain catur dengan iblis dan iblis sekak mati, si pemuda ini langsung bingung serta putus asa. Kemudian Paul Charles Morphy setelah dia melihat foto atau gambar itu, dia berteriak dengan berkata kepada si pemuda dalam lukisan itu. Jadi tidak berhadapan sama orang, tetapi itu hanya sekedar lukisan. Tetapi Paul Charles Morphy spontan dia berteriak, engkau masih ada jalan keluar. Jangan putus asa. Engkau masih punya jalan keluar. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita mengalami jalan buntu seolah-olah tidak ada kemungkinan jalan keluarnya. Konteks bacaan kita dalam Markus 9 ayat 14 sampai 29 diceritakan bahwa ada seorang ayah dari anak yang dirasuk roh jahat sejak kecil yang mengakibatkan anaknya bisu tuli. Kemudian roh jahat itu selalu menggoncang-goncangkan anak ini, membantingnya, bahkan seringkali anak ini dibawa ke air atau ke sungai, juga sering menyeretnya ke api.
Anak ini juga akhirnya menjadi bisu dan tuli, atau seperti penyakit ayan. Dan roh jahat itu ingin membinasakan anak ini. Ayah ini tentu sudah bingung, bahkan tentu sudah pasrah serta putus asa tentang keadaan anak ini. Ayah anak ini meminta kepada murid-murid Yesus yang tidak ikut ke gunung di mana Yesus dipermuliakan pada waktu itu. Sebab yang dibawa Tuhan Yesus ke gunung ketika dia dipermuliakan ialah Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Sedang 9 orang lagi murid-murid Yesus tinggal di bawah, tidak ikut ke gunung di mana Yesus dipermuliakan. Kepada ke-9 murid inilah ayah anak yang kesurupan roh jahat itu meminta pertolongan agar roh yang menguasai dan membuat anaknya menderita itu dapat diusir. Tetapi tidak berhasil. Ayah anak itu tambah bingung. Tentu juga pasti sudah putus asa. Lalu ketika Yesus dan rombongannya sudah turun dari gunung, Yesus mendapati orang banyak yang mengerumuni murid-muridnya. Dan ada beberapa orang ahli Taurat yang sedang mempersoalkan sesuatu dengan murid-murid Yesus itu. Waktu Yesus sudah sampai ke murid-muridnya itu dan kepada orang banyak itu, Yesus menanyakan apa yang sedang dipersoalkan. Kemudian ayah anak ini menjelaskan bahwa anaknya yang dirasuk roh jahat itu telah dibawa kepada murid Yesus untuk mengusir roh jahat dari anaknya, tetapi mereka tidak mampu. Lalu Yesus menyayangkan murid-muridnya mengapa tidak berhasil mengusir roh jahat itu dari tubuh anak itu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu?" Katakan di ayat yang ke-9. Yesus meminta anak yang dirasuk roh jahat itu dibawa kepadanya. Berkatalah Yesus, "Bawalah anak itu kemari." Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu digoncang-goncangnya dan terpelanting ke tanah dan terguling-guling serta mulutnya berbusa. Ayah anak itu memohon kepada Yesus agar Yesus menyembuhkan anaknya, dan akhirnya anak itu pun sembuh. Setelah mereka berada di rumah di mana mereka tinggal bersama Yesus, murid-murid bertanya mengapa mereka tidak dapat mengusir roh jahat pada anak itu. Lalu Yesus mengatakan bahwa jenis roh jahat itu hanya dapat diusir dengan doa, seperti yang dikatakan di dalam ayat 29. Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus melihat ada 3 hal penyebab kegagalan murid-muridnya untuk mengusir roh jahat dari anak itu. Yang pertama, murid-murid itu kekurangan iman. Yesus menjadi kecewa karena ketidaksanggupan murid-murid itu melakukan apa yang patut dilakukan kalau Yesus tidak bersama mereka. Iman murid-murid itu hampir tidak ada. Dan inilah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya setelah peristiwa itu. Demikian, kita bisa membaca nanti di dalam Matius 17 ayat 19 sampai 20. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Dia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu,
sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Kekurangan iman dimaksud di sini yaitu murid-murid itu tidak kuat melangkah untuk bertempur atau melawan roh jahat itu. Mereka tidak ada bekalnya, tidak ada imannya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata bahwa apabila mereka memiliki iman sekecil biji sesawi, biji sesawi itu sangat kecil sekali. Mungkin masih di bawah biji lada atau biji ketumbar. Jadi sangat kecil sekali. Jadi bisa dikatakan bahwa murid-murid itu tidak memiliki iman, sehingga mereka itu tidak berhasil untuk mengusir roh jahat itu. Yang kedua, murid-murid itu tidak percaya akan kuasa Yesus. Jika murid-murid itu mengusir dengan membawa nama dan kuasa Yesus, roh jahat itu pasti tunduk dan pasti keluar dari anak yang kerasukan roh ini. Hal ini terbukti ketika murid-murid diutus oleh Yesus yang mendahulinya ke kota-kota yang hendak dikunjungi oleh Yesus. Mereka dapat mengusir setan-setan atau roh-roh jahat demi nama Yesus. Coba kita membaca Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Jadi demi nama Yesus. Ya. Jadi murid-murid Yesus di dalam Markus 9 ayat 14 sampai 29 tidak percaya mereka bisa menang, bisa melawan roh jahat, bisa mengusir roh jahat apabila memakai nama Yesus. Tuhan Yesus telah menegaskan kembali kepada murid-muridnya agar dimanapun, terutama ketika memberitakan Injil, bila bertemu dengan roh jahat atau setan-setan sekalipun, agar diusir dalam nama Yesus. Nama Yesus itu sangat ditakuti oleh iblis dan roh-roh jahat. Hal ini kita bisa melihat di dalam Markus yang pasal yang terakhir ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi kalau kita memperhatikan Mazmur 16 ayat 17 ini, orang-orang yang diperintahkan Yesus untuk pergi memberitakan Injil atau pergi dalam rangka pelayanan pekerjaan Tuhan, ketika bertemu dengan orang yang dirasuk oleh roh jahat dan mereka menggunakan kuasa dalam nama Yesus, mereka akan bisa menang. Roh jahat akan bisa keluar. Rasul Paulus juga yang pernah diganggu oleh roh yang menguasai seorang perempuan sehingga perempuan ini menjadi tukang tenun. Tukang tenung ya, bukan tukang tenun, tukang tenung. Kuasa kegelapan. Karena diganggu berhari-hari, Rasul Paulus mengusir roh itu demi nama Yesus Kristus, sehingga roh itu keluar dari perempuan itu. Kita membaca Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 18. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Jadi sekali lagi di sini diperlihatkan hanya demi nama Yesus Kristus.
Aku perintahkan engkau keluar dari perempuan ini. Dan akhirnya roh itu keluar dari perempuan itu yang menjadi tukang tenung. Ya, tukang tenung itu adalah orang yang mencelakai orang lain. Roh jahat itu memang mengenal atau mengetahui nama Yesus. Coba kita membaca Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai 16. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggegai mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka berlari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Jadi yang kita mau ambil di sini dari Kisah Para Rasul 19 ini, anak-anak Skewa ini, atau peristiwa yang di sini diberi judul peristiwa anak-anak Skewa, bahwa roh jahat itu berkata, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui." Jadi roh jahat itu kenal dan tahu tentang Yesus, yaitu Allah yang menjadi manusia. Jadi murid-murid Yesus kurang percaya untuk menggunakan nama Yesus mengusir roh dari anak yang dirasuk oleh roh jahat tadi. Yang ketiga, murid-murid itu tidak berdoa. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa jenis roh jahat yang menguasai anak itu hanya dapat diusir dengan kekuatan doa. Seperti yang dikatakan tadi di ayat yang ke-29. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, tema kita kali ini dari firman Tuhan ini adalah selesaikan masalahmu dengan kuasa Yesus. Yaitu dengan dasar Markus pasal 9 ayat 14 sampai 29. Kita sudah membahas suatu peristiwa dalam Markus 9 ayat 14 sampai 29 bahwa seorang anak sudah sejak kecil dikuasai roh jahat sehingga sering anak itu dibanting, berguling-guling dan kadang dibawa ke api, ke air atau ke sungai untuk dibunuh. Juga membuat anak ini menjadi bisu dan tuli atau juga sakit ayat. Ayahnya sangat sedih sebab anak ini adalah anak satu-satunya. Seperti yang diterangkan peristiwa di dalam Markus 9 yang kita baca tadi sama dengan di Lukas 9 ayat yang ke-38. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 38 dikatakan di situ, seorang dari orang banyak itu berseru katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku." Peristiwanya sama, ini diuraikan atau ditulis kembali, diceritakan di Lukas 9 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-43. Kalau kita belajar tentang Injil, ada yang namanya Injil sinoptik, yaitu cerita di Lukas, bisa ada cerita itu di Markus, juga bisa ada cerita itu di Matius. Demikian juga bisa ada di Yohanes. Jadi kalau kita perhatikan di sini, anak itu adalah anak satu-satunya dari ayah yang menghampiri Yesus, memohon pertolongan kepada Yesus. Tentu ayah anak ini sering miris hatinya atau sedih hatinya, sedih sekali melihat penderitaan anak tunggalnya
dianiaya, dibuat menderita oleh roh jahat itu. Murid-murid Yesus tidak dapat menolong untuk mengusir roh jahat dari anak itu, karena tidak ada iman sedikit pun untuk mengandalkan kuasa Yesus. Tidak percaya bahwa dengan nama Yesus roh itu bisa diusir, dan tidak memakai doa untuk memohon kuasa Allah mengusir roh jahat itu. Tuhan Yesus sangat kecewa akan hal ini. Tuhan Yesus kecewa kepada murid-muridnya sampai berkata, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu?" Yang dikatakan tadi di ayat 19 Markus pasal yang ke-9. Tuhan Yesus kecewa mengapa murid-murid itu tidak memakai kuasa nama Yesus. Itulah persoalannya. Murid-murid itu tidak memakai, tidak ingat kuasa nama Yesus yang bisa menyelesaikan persoalan dari ayah yang anaknya menderita oleh karena dirasuk roh jahat. Itulah persoalan utamanya. Andai kata murid-murid itu memakai dan mengandalkan kuasa Yesus, semua akan baik-baik saja. Dan anak yang dirasuk roh jahat itu juga akan pulih, akan baik, akan sadar kembali, dan roh jahat itu akan keluar. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu bumi, dunia atau dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dalam konteks ini bukan hanya melawan pemerintah, kekasaran Roma yang menganiaya orang Kristen, tetapi roh-roh jahat juga yang menghalangi pemberitaan Injil dan perkembangan atau pertumbuhan iman orang-orang Kristen atau orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, banyak masalah di dunia ini yang harus dihadapi. Mulai dari masalah anak-anak, masalah suami istri, masalah ekonomi yang susah, atau ekonomi mungkin bukan susah tapi sebaliknya yang makmur. Uang banyak, deposito banyak, perusahaan ada, bukan saja satu, mungkin juga ada beberapa. Sehingga ada suaminya meninggalkan istrinya dan tergoda dengan istri lain. Begitu juga mungkin istrinya tergoda dengan laki-laki lain. Bukan hanya itu, juga masalah-masalah. Ada juga masalah sakit penyakit yang tak kunjung sembuh. Dan berbagai masalah baik ringan maupun yang berat yang selalu datang silih berganti kita hadapi. Kalau kita simak apa yang ditanyakan Yesus kepada ayah yang kesurupan ini, kuncinya untuk menangani atau mencari jalan keluar dari berbagai macam masalah itu hanya kita tidak melihat di dalam hal itu, tetapi kita bisa tahu bahwa apa yang dikatakan Markus 9 ayat 23, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dan ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Dikatakan di ayat 24. Maksud dari sini Tuhan Yesus hendak mengajarkan kepada semua pihak, termasuk kita, agar kita selalu beriman kepada Yesus yang sanggup menolong kita. Percaya kepada Yesus bahwa Yesus berkuasa
untuk menolong kita. Dengan doa yang kuat kepada Yesus, kita akan dikuatkan dan punya power, punya kuasa untuk mengalahkan berbagai masalah. Dan tentu juga jika Yesus hadir di tengah masalah kita, baik masalah keluarga, masalah usaha, masalah dagang, masalah proyek, masalah pelayanan dan sebagainya, pasti akan selesai masalahnya. Pasti akan ada jalan keluarnya. Pasti Tuhan akan memberkatinya. Dan pasti masalah itu dapat diatasi. Demikianlah kalau kita selalu mengandalkan Yesus. Yesus sangat senang kalau kita selalu mengandalkan Dia. Hanya masalah yang datang silih berganti itu saja yang kita pikirkan, menguasai hati, menguasai pikiran, kita stres dan sebagainya. Tapi kita seringkali mengabaikan doa, mengabaikan kekuatan dari kuasa Allah, kuasa Yesus, mengabaikan nama Yesus. Sebab roh-roh jahat juga bisa datang di dalam dunia usaha kita, menghambat rezeki-rezeki yang Tuhan mau kasih, dengan mempengaruhi hati jiwa kita sehingga kita agak sedikit menjauh dari Tuhan, menjauh dari doa, menjauh dari iman kepada Yesus, menjauh dari pengharapan kita kepada Yesus, menjauh dari mengandalkan Yesus. Kita hanya bekerja terus, kita hanya memikirkan masalah-masalah yang kita hadapi di dunia usaha, di dunia keluarga, bahkan di pelayanan-pelayanan kita. Tapi kalau kita melihat kepada Yesus dengan kuat, mengharapkan Yesus menolong kita, kita berdoa terus kepada Yesus untuk membuat semua masalah kita menjadi baik, maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhanlah yang akan selalu memberkati kita dengan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus senantiasa menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami sudah merenungkan firman-Mu. Tuhanlah yang memberkati kami semua, agar kami selalu mengandalkan Yesus, mengandalkan kuasa Yesus, dan tidak meremehkan semuanya keyakinan kami di dalam doa, dalam pengharapan, dalam mengandalkan Tuhan. Baik dengan doa, dengan ibadah, dengan segala apa yang kami imani bahwa Yesus sanggup menyelesaikan tidak hanya satu dua masalah, tidak hanya sakit penyakit, tapi segala macam masalah Tuhan dapat menyelesaikannya. Tuhan berkati kami semua, terutama di musim pandemi COVID yang sangat sulit ini. Tuhan memberkati kami supaya kami selalu melihat kepada kuasa Yesus, bahwa di dalam kuasa Yesus segala masalah bisa diselesaikan. Kami serahkan kepadamu yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, baik yang masih di rumah maupun yang sudah kena COVID-19, sedang di dalam isolasi mandiri, baik di rumah ataupun juga di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah, atau mungkin sudah berada di ICU. Tuhan memberkati semua saudara-saudara kami, supaya mereka benar-benar baik, sehat, dan pulih kembali, dan berkumpul dengan keluarga. Kami berdoa berkati kami semua, jauhkan kami semua dari virus COVID-19 ini, agar kami semua bisa beraktivitas, bisa bekerja, bisa melayani Tuhan. Berkatilah umat-Mu semua dalam tugas pekerjaan, berikanlah rezeki yang baik, berkati anak-anak yang sekolah, karuniakan hikmat kepintaran kepada mereka, dan Tuhan juga memberkati pelayanan kami semua. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu bangsa dan negara kami, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, dan juga seluruh lembaga-lembaga tinggi negara untuk mengatur bangsa dan negara ini supaya lebih baik ekonominya dan lebih baik kesehatannya, dan juga Tuhan memberkati program vaksin yang sudah direncanakan jauh-jauh hari oleh pemerintah kami supaya itu terwujud, tidak ada halangan apapun. Tuhan memberkati seluruh hidup kami semua. Inilah Tuhan doa kami, terpuji-pujilah nama-Mu.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Kita akan mendengar lagi satu pujian lagi, yaitu Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.